1 hour later. Mengapa cara bicara politik itu penting? Nah, di sini pada kelompok satu kali ini akan membahas terkait membedah strategi komunikasi politik. Jika saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan Nah, kenapa cara bicara politik itu penting? Di sini dibagi menjadi 3 subbab, yaitu hakikat komunikasi politik, habis itu konteks era pencitraan, serta relevansi pertanyaan. Nah, fondasi kekuatan diposisikan sebagai urat nadi yang menggerakkan seluruh proses dan dinamika politik. Nah, fungsi kritisnya ialah disiplin kajian yang berfokus pada dimensi informasi untuk mempengaruhi sistem serta fungsi pemerintahan dan opini publik. Nah, pada subbab konteks pencitraan, transisi era, politik modern bertransisi menuju era pencitraan atau image building, di mana citra figur menjadi komoditas esensial. Nah, tujuan strategisnya ialah konstruksi citra dilakukan untuk membangun simpati publik dan secara sistematis mempengaruhi keputusan elektoral. Jadi pada konteks era pencitraan ini, komunikasi politik itu mempengaruhi elektabilitas suatu calon, seorang calon. Nah, untuk itu mengapa komunikasi politik itu penting. Nah, lalu pada relevansi pertanyaan, yaitu urgensi kajian, memahami bagaimana cara bicara politisi, yaitu gaya pesan dan medium menciptakan dampak politik, dampak sistematis, yaitu analisis tentang mekanisme figur politik, menciptakan model sosial dan dukungan yang terstruktur. Nah, jadi mengapa komunikasi politik itu penting? Karena kita dalam komunikasi politik itu kita akan menggait massa, yang dimana kita akan mencari dukungan sebanyak-banyaknya, yaitu tadi dengan menunjukkan citra atau figur politik kita, figur seorang tokoh politik. A few moments later. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi dan konsep komunikasi politik. Jadi komunikasi politik itu adalah proses penyampaian pesan yang bermuatan politik dari komunikator politik kepada komunikan. Jadi tujuannya mempengaruhi distribusi kekuasaan, pengambilan keputusan dan pembentukan opini publik yang memengaruhi sistem politik. Jadi artinya komunikasi politik ini adalah penyampaian pesan dari komunikator politik kepada komunikan atau audiens. Lanjut, selanjutnya pencitraan politik. Jadi pencitraan politik ini adalah upaya sistematis dan terencana untuk mengkonstruksi identitas figur di mata publik. Fungsi utamanya yaitu membangun persepsi positif, meningkatkan popularitas dan memicu dukungan elektoral. Artinya, citraan politik ini adalah upaya atau cara agar komunikator politik itu mendapat dukungan dari para audiens. Jadi selanjutnya strategi komunikasi. Strategi komunikasi ini adalah perencanaan menyeluruh untuk menentukan pesan, saluran, dan target audiens guna mencapai tujuan politik yang spesifik, misalnya memenangkan pemilu. Jadi strategi komunikasi ini adalah proses atau cara-cara untuk dari komunikator politik untuk mencapai suatu tujuan dalam memenangkan pemilu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pilar konseptual. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu model Laswell 5 elemen kunci dan fungsi komunikasi politik. Yang pertama ada 5 elemen kunci. Jadi yang pertama itu ada WO, komunikator. Ini adalah analisis kredibilitas dan karakter figur politik. Yang kedua ada say what atau pesan. Di dalam konten biasanya berisi narasi dan formulasi visi dan misi para komunikator politik. Selanjutnya in which channel atau saluran. Pemilihan media yaitu tradisional, digital, dan personal. Selanjutnya ada tune atau audiens. Segmentasi dan target demokrasi, misal
Gen Z, dan milenial. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada dampak. Dampak ini yaitu perubahan opini, perilaku pemilih atau efek kebijakan. Selanjutnya ada fungsi komunikasi politik, yaitu agresi dan artikulasi kepentingan. Tujuannya menjembatani kepentingan elit politik dan masyarakat. Yang kedua ada pembentukan branding dan citra. Tujuannya yaitu mengkonstruksi persepsi publik terhadap figur dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada kontrol dan akuntabilitas. Tujuannya yaitu mekanisme kontrol pemerintah atas reaksi publik dan sarana untuk transparansi. Selanjutnya ada mobilisasi partisipasi. Tujuannya mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik. Yang terakhir ada sarana legitimasi. Tujuannya memperoleh dana menjaga dukungan terhadap pemimpinan dan kebijakan. Di sini saya ingin menjelaskan ada 3 kerangka teorinya. Yang pertama ada inti teori, yang kedua instruksi panggung, yang ketiga studi kasus. Jadi inti teori dramatologi argument government adalah interaksi sosial termasuk politik dipahami sebagai pertunjukan ataupun disengaja politisi melakukan manajemen kesan untuk mengesahkan persepsi agensi. Yang kedua itu konstruksi panggung. Jadi bagaimana seseorang itu menampilkan dirinya untuk berperan tegas, lugas dan visioner. Jadi di mana figur itu mempersiapkan diri atau menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan peran formalnya. Yang ketiga itu ada studi kasus pergeseran citra, misalnya transisi dan kemudian studi kasus pergeseran citra, strategi rebranding atau misalnya transisi dari citra kaku militer menuju politisi sipil yang relate dan santai dalam mengubah peran di front stage untuk menarik statement pemilihan tertentu, terutama pemilihan bagi anak muda. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi komunikasi digital untuk Gen Z. Yang pertama itu ada signifikasi pemilih muda. Yang kedua, optimalisasi platform, terus implementasi gimmick, terus pemanfaatan teknologi inovatif. Yang pertama nih, Gen Z dan milenial itu membentuk mayoritas populasi pemilih. Hampir semua 60% itu Gen Z dan milenial. Jadi strategi itu harus menyesuaikan sama minat mereka gitu. Terus optimalisasi platform, penekanan pada platform yang memiliki engagement tinggi seperti TikTok, Instagram gitu, yang menghasilin konten-konten gitu loh, yang buat mereka menarik kayak video pendek, reels, IG gitu, yang kreatif dan ini menimbulkan daya tarik bagi mereka untuk mengetahui tentang strategi komunikasi ini. Terus implementasi gimmick, attention strategi, penggunaan gimmick politik, misalnya citra gemoy dan gerakan joget kayak Pak Prabowo ini kan, strateginya kan joget gitu kan nih. Ini bertujuan untuk menciptakan attention model AIDA dan memicu perbincangan untuk menimbulkan perhatian, jadi orang tuh tertarik gitu sama ini kampanyenya Pak Prabowo. Konten ini didesain untuk menjadi viral, untuk meningkatkan popularitas secara cepat. Jadi kan viral kan jadinya kalau asik gini kan, menarik gitu. Terus manfaatkan teknologi inovatif, penggunaan kecerdasan buatan AI dalam iklan atau konten visual untuk memperkuat narasi. Jadi AI itu
video doang, tapi kayak video fake gitu loh yang menarik. Pokoknya AI itu untuk meningkatkan respon terhadap tren digital gitu. Kemudian model analisis keterlibatan di media sosial. Ada dua nih, model AIDA sama model 6C. Yang pertama, model AIDA. A itu attention. Perhatian itu diraih melalui gimmick yang menarik dan viral. Terus yang kedua, interest. Minat itu didorong oleh visi misi yang dikomunikasikan secara detail dan singkat gitu. Terus desire, membentukkan hasrat atau kecenderungan positif untuk mendukung figur politik minat mereka gitu. Terus action itu berujung pada tindakan partisipasi di hari-harinya itu. Terus model 6C yang pertama, model 6C yang pertama konten. Jadi kualitas konten itu yang baik, relevan dan mengikuti tren digital menjadi penentu keberhasilan. Itu namanya viral marketing gitu. Yang kedua, conversation. Konten itu harus memicu dialog dan perdebatan luas di kolom komentar atau media sosial. Jadi nggak cuma dari satu pihak, jadi dua pihak itu berkaitan gitu loh. Terus kontrol dan community, memberikan ruang kontrol kepada audiens, misalnya membagikan atau membuat ranking konten, misalnya kayak ada akses buat ngerangin kontennya gitu loh, untuk menemukan komunitas pendukung yang aktif gitu, yang berpartisipasi. Terus customization itu kemampuan untuk menyampaikan pesan yang dipersonalisasi melalui segmen audiens itu, kemampuan menyampaikan pesan. Di sini saya ingin menjelaskan strategi pesan dan narasi politik. Strategi pesan dan narasi politik ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama pesan inti, yang kedua itu agendasi program, yang ketiga personal selling dan kepercayaan. Pesan inti adalah slogan untuk aspirasi, misalnya bersama Indonesia Maju yang mudah diingat dan mewakili visi misi jangka panjang. Yang kedua itu agendasi program. Jadi visi misi program yang disampaikan fokus pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, kebutuhan dasar publik secara luas, misalnya kesehatan, gaji, kenaikan gaji, ASN, TNI atau Polri. Yang ketiga itu ada personal selling dan kepercayaan. Nah, jadi personal selling dan kepercayaan itu dibangun untuk ikatan emosional kepercayaan publik. Nah, contohnya seperti pasca Pilpres lalu itu menunjukkan sebagai Menteri Pertahanan yang dinilai menunjukkan keikhlasan profesionalisme. Jadi kesimpulan dari aplikasi itu ada tiga. Yang pertama itu cara bicara politisi adalah masterpiece strategi komunikasi yang terencana. Keberhasilan elektoral sangat ditentukan oleh kapasitas figur untuk beradaptasi dengan medium komunikasi, terutama media sosial, demi manajemen kesan yang optimal. Yang kedua, strategi rebanding misalnya itu gemoy, terbukti efektivitas menciptakan perhatian extension dan citra positif di kalangan demografi muda. Inovasi digital, ada AI dan TikTok adalah keharusan untuk memastikan relevansi pesan politik. Yang ketiga, tantangan etika. Meskipun efektif, strategi komunikasi modern rentan terhadap penyebaran disinformasi dan hoaks yang menuntut literasi politik kritis dari masyarakat dan akuntabilitas dari komunikator politik.